إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أفضل الكلام كلام الله وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Sidang Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Qiyamul Lail atau salat malam merupakan ibadah yang sangat mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala. Salat malam merupakan ibadah yang mendekatkan seseorang dengan Allah Subhanahu wa taala. Salat malam adalah sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Salat malam adalah lembaga keimanan yang membersihkan seorang muslim dari segala bentuk kotoran-kotoran. Salat malam adalah waktu di mana seorang muslim dia berdua-duaan dengan Allah Subhanahu wa taala. Namun meskipun demikian banyak keistimewaan yang terdapat di dalam salat malam, banyak di antara kaum muslimin yang mengabaikannya. Di antara sebab-sebab mereka mengabaikan adalah karena mereka tidak mengetahui keutamaan salat malam. Sidang Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, di antara keistimewaan salat malam, yang pertama, salat malam merupakan ketaatan yang paling baik, di mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam hadis mengatakan, afdalus siyami ba'da Ramadan syahrullahil muharram wa afdalus salati ba'da al-fariidati salatul lail, rawahu Muslim. Nabi mengatakan sebaik-baiknya puasa setelah puasa bulan Ramadan adalah puasa bulan Muharram, dan sebaik-baiknya salat setelah salat yang wajib adalah salat malam. Yang kedua, salat malam menghapus dosa-dosa, di mana Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan kepada Muadz bin Jabal, "Ala adulluka ala abwabil khair? As-shaumu junnah was-sadaqatu tudfi'ul khati'ah kama yudfi'ul ma'u an-nara wa salatul rajul fi jawfil lail." Thumma tala qawlahu ta'ala, "Tatajafa junubuhum 'anil madaji'i yad'una rabbahum خوفا وطمعا ومما رزقناهم ينفقون فلا تعلم نفس ما أخفي لهم من قرة أعين جزاء بما كانوا يعملون. Yang artinya adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan kepada Muadz, "Wahai Muadz, maukah aku tunjukkan kepadamu tentang pintu-pintu kebaikan?" Lalu Rasulullah mengatakan, puasa adalah tameng, sedekah memadamkan dosa-dosa sebagaimana air memadamkan api, dan solatnya seseorang di tengah malam
Lalu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam membaca firman Allah, tatajafa junubuhum 'anil madaji'. Tubuh mereka jauh dari tempat tidur, seraya memohon kepada Allah Subhanahu wa taala dalam keadaan takut, berharap, dan dari rezeki yang kami berikan kepada mereka, mereka berinfak. Tidak ada jiwa yang mengetahui apa yang Allah Subhanahu wa taala simpankan untuk mereka dari kesenangan-kesenangan sebagai balasan atas perbuatan mereka. Yang ketiga, salat malam mengusir kelalaian dari dalam hati seorang muslim. Sebagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan hadis yang diriwayatkan oleh Imam Abu Dawud dengan sanad yang sahih, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Man qama bi 10 ayat lam yuktab minal ghafilin, wa man qama bi 100 ayah kutiba minal qanitin, wa man qama bi 1000 ayah kutiba minal muqantarin." Yang artinya adalah, barang siapa yang melaksanakan salat malam dengan membaca 10 ayat, subhanallah, betapa buruknya seorang muslim yang tidak mampu melaksanakan salat malam hanya dengan 10 ayat. Jika 10 ayat ini kita bagi dalam 3 rakaat, maka itu berarti rakaat yang pertama 4 ayat, rakaat yang kedua 3 ayat, rakaat yang ketiga juga 3 ayat. Subhanallah. Ini adalah amalan atau perbuatan yang sangat mudah, yang sangat ringan, namun balasannya dari Allah Subhanahu wa taala begitu besar. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, barang siapa yang melaksanakan salat malam hanya membaca 10 ayat, Allah Subhanahu wa taala tidak akan mencatat dia sebagai orang yang lalai. Lalu barang siapa yang melaksanakan salat malam dengan membaca 100 ayat, maka tercatat di sisi Allah Subhanahu wa taala sebagai orang yang qanit, orang yang taat dan patuh kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan barang siapa yang melaksanakan salat malam dengan membaca 1000 ayat, maka kutiba minal muqantarin, dia adalah termasuk orang-orang yang banyak meraih pahala, atau dengan kata lain, dia adalah termasuk orang-orang yang memborong pahala yang sangat banyak. Yang keempat, orang yang melaksanakan salat malam, dia sedang hadir di saat Allah Subhanahu wa taala turun ke langit bumi. Sebagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjelaskan dalam hadis yang muttafaqun alaih dari hadis Abi Hurairah radhiyallahu taala anhu, bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, yanzilu rabbuna tabaraka wa taala kulla lailatin ila as-sama'id dunya hina yabqa thuluth al-lail al-akhir fayaqul man yad'uni fa astajib lah, man yas'aluni fa a'tiyah, man yastaghfiruni fa aghfir lah. Yang artinya adalah Allah Subhanahu wa taala turun ke langit bumi setiap malam apabila tersisa sepertiga dari malam hari. Lalu Allah Subhanahu wa taala memanggil hamba-hambanya, siapakah di antara kalian yang berdoa, aku akan kabulkan doanya. Siapakah di antara kalian yang meminta, aku akan penuhi permintaannya. Dan siapakah di antara kalian yang meminta ampunan, aku akan berikan dia ampunan. Maka ikhwani fiddin azakumullah, janganlah di saat Allah Subhanahu wa taala turun ke langit bumi kita sedang nyenyak tidur. Hadis ini muttafaqun alaih. Yang kelima, melaksanakan salat malam menjadikan seseorang meraih kamar-kamar yang istimewa yang telah Allah Subhanahu wa taala persiapkan bagi hamba-hambanya di dalam surga. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di dalam sebuah hadis mengatakan, inna fil jannati la ghurafa yura zuhuruha min butuniha wa butunuha min zuhuriha, faqama a'rabiyyun faqala liman hiya ya Rasulullah, faqala hiya liman ataba al-kalam wa at'ama at-ta'am wa adama as-siyam wa shalla bil-laili wan-nasu niyam, rawahu at-Tirmidzi bi sanadin sahih. Yang artinya adalah, sesungguhnya di dalam surga ada kamar-kamar yang istimewa, dalamnya terlihat dari luarnya, luarnya terlihat dari dalamnya. Lalu seorang badui bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Ya Rasulullah, kamar-kamar yang istimewa ini siapakah yang akan mendapatkannya?" Lalu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Liman atabal kalam," orang-orang yang baik ucapannya ketika dia berbicara. Yang kedua,
bagi orang yang senantiasa memberi orang lain makan. Dan yang ketiga kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, wa adama siyam, dan orang yang senantiasa puasa. Dan yang berikutnya adalah wa shalla bil laili wan nasu niyam, dan dia salat di tengah malam di saat orang-orang sedang tidur. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Tirmizi dengan sanad yang sahih. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullah li wa lakum wa li sa'iril muslimin min kulli dhanbin fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب ولم يجعل له عوجا قيما لينذر بأسا شديدا من لدنه ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا حسنا وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده. Yang keenam, orang yang melaksanakan salat malam dia akan meraih kecintaan Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana hadis Abu Darda radhiyallahu taala anhu yang diriwayatkan oleh Al-Imam At-Tabarani dengan sanad yang sahih, di mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Thalathatun yuhibbuhumullah wa yadhhaku ilaihim wa yastabshiru bihim." Wa dzakara minhum walladhi lahum ra'atun hasna wa firashun layyinun hasan fayaqumu min al-laili fayaqul yadharu syahwatahu wa yadhkuruni walau syaa raqad. Yang artinya adalah ada 3 jenis manusia yang mereka dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Saking cintanya Allah kepada mereka sehingga Allah tertawa kepada mereka, dan Allah Subhanahu wa taala senang kepada mereka. Subhanallah. Apalagi yang kita inginkan ayyuhal ikhwah, jika seseorang sudah dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Apalagi yang kita inginkan kalau Allah Subhanahu wa taala sudah tertawa kepada kita. Apakah ada sesuatu yang lebih mulia daripada Allah Subhanahu wa taala gembira kepada hambanya? Lalu di antara yang 3 orang ini adalah yaitu seseorang yang memiliki istri yang cantik dan memiliki ranjang yang empuk yang istimewa. Lalu dia bangun di tengah malam. Dia lepaskan pelukan istrinya, dia tinggalkan ranjangnya yang empuk, kemudian dia bangun salat malam. Lalu Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Yadharu syahwatahu wa yadhkuruni." Dia tinggalkan kesenangan-kesenangannya karena dia ingat kepadaku. Dan seandainya dia mau, dia bisa saja dia tidur. Kemudian yang ketujuh, orang yang melaksanakan salat malam, doanya akan dikabulkan oleh Allah. Sebagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam hadis Ubadah bin Samit radhiyallahu taala anhu, di mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Man ta'arra min al-laili faqal la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, lahul mulku wa lahul hamdu yuhyi wa yumiitu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Alhamdulillah, subhanallah, wa la ilaha illallah, wallahu akbar, wa la hawla wa la quwwata illa billah. Thumma qala Allahumma ighfir li aw da'a istujiba lah, fa in tawadda'a qubilat salatuh." Yang artinya adalah barang siapa yang bangun di tengah malam kemudian dia mengatakan la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Alhamdulillah, subhanallah, wa la ilaha illallah, wallahu akbar, wa la hawla wa la quwwata illa billah. Apabila dia minta ampun kepada Allah, Allah akan mengampuni dosa-dosanya. Dan apabila dia berdoa, Allah akan mengabulkan doanya. Dan apabila dia salat, maka Allah Subhanahu wa taala akan mengabulkan salatnya. Yang kedelapan, yang terakhir, salat malam adalah ibadah yang tidak pernah ditinggalkan oleh orang-orang yang saleh. Sebagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam hadis Abi Umamah radhiyallahu taala anhu dia mengatakan, "Alaikum biqiyamil lail fa innahu da'bus salihin qablakum wa huwa qurbatun ila rabbikum wa mukaffiratun lis-sayyi'at wa manhatun 'anil itsmi." Rawahu Tirmizi bi sanadin hasan. Yang artinya Rasulullah mengatakan, hendaklah kalian senantiasa melaksanakan salat malam. Kenapa demikian? Karena salat malam itu adalah ibadah yang tidak pernah ditinggalkan oleh orang-orang sebelum kalian. Lihat ayyuhal ikhwah,
orang-orang sebelum kalian, yang dimaksud itu adalah Bani Israel, orang Yahudi, orang Nasara, mereka tidak pernah meninggalkan salat malam. Apakah kita pantas menjadi umat Nabi yang paling mulia lalu kita tinggalkan salat malam? Ini sungguh memalukan, dan ini merupakan satu aib apabila kita sebagai umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam lalu kita meninggalkan salat malam. Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Fa innahu da'bus salihin qablakum." Salat malam adalah ibadah yang tidak pernah ditinggalkan oleh orang-orang saleh sebelum kalian. Wa huwa qurbatun ila rabbikum. Salat malam adalah ibadah yang mendekatkan kalian kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa mukaffiratun lis-sayyi'at. Salat malam akan menghapus dosa-dosa kalian. Wa manhatun 'anil itsmi, dan salat malam adalah mencegah kalian dari dosa-dosa. Inna Allah wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma 'izzil islam wal muslimin wa adhill asy-syirka wal musyrikin wansur 'ibadakal mu'minin. Allahumma 'izzil islam wal muslimin وأذل الشرك والمشركين وانصر عبادك المؤمنين. اللهم أعز الإسلام والمسلمين وأذل الشرك والمشركين وانصر عبادك المؤمنين. اللهم أصلح لنا ديننا الذي هو عصمة أمرنا، وأصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا، وأصلح لنا آخرتنا التي فيها معادنا، واجعل الحياة زيادة لنا في كل خير والموت راحة لنا من كل شر. اللهم لا تدع لنا في مقامنا هذا ذنبا إلا غفرته، ولا هما إلا فرجته، ولا دينا إلا قضيته، ولا مريضا إلا شفيته، ولا مبتلا إلا عافيته، ولا حاجة من حوائج الدنيا والآخرة هي لك رضا ولنا فيها صلاح إلا أعنتنا على قضائها ويسرتها يا رب العالمين. اللهم آت نفوسنا تقواها، اللهم آت نفوسنا تقواها وزكها أنت خير من زكاها، أنت وليها ومولاها. اللهم إنا نعوذ بك من علم لا ينفع، ومن قلب لا يخشع، ومن نفس لا تشبع، ومن دعوة لا يستجاب لها. اللهم آمنا في أوطاننا، وأصلح أئمتنا وولاة أمورنا، وهيئ لهم البطانة الصالحة التي تعينهم على الخير وتدلهم عليه يا رب العالمين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. عباد الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. فاذكروا الله الجليل يذكركم واشكروه على نعمه يزدكم ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون. وأقم الصلاة.